sesi tanya jawab itu di akhir. Nanti setelah Pak Ican memberikan materi, nanti akan kita buka sesi tanya jawabnya. Suaranya kok putus-putus. Tes. Seperti biasa Bapak Ibu, nanti akan ada absensi, silakan diisi absen 32 JP-nya. Siap Pak ya? Insya Allah siap. Sudah dimulai? Bisa dimulai? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Iksan, biasa disapa Ican, atau kalau di dunia fotografi biasanya dipanggil Sindut. Kita ngobrolnya santai saja ya. Dimulai dari mana ya? Di sini saya akan ngasih materi itu tentang aplikasi KineMaster. Tapi sebelum masuk KineMaster, mungkin bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Untuk dunia IT atau dunia fotografi atau dunia videografi, saya hobi sudah dari sejak sekolah di SMA. Setelah selesai SMA, saya lanjut ke kuliah itu S1, ngambil jurusan itu jurusan sistem informasi. Sebenarnya kalau jurusan sistem informasi dengan fotografi itu sebenarnya sangat menyimpang jauh. Karena kalau di materi sistem informasi itu nggak ada materi tentang teknik pengambilan, habis itu tentang gimana sih, maksudnya gimana sih cara ngambil gambar yang benar, gimana sih cara nge-shoot sebuah objek atau sebuah intinya kita mau nge-shoot kegiatan lah. Kalau dengan teknik maaf agak gugup sih. Kalau di materi selama saya kuliah itu nggak ada untuk teknik tutup. Nah, saya mendapatkan ilmu teknik kamera, teknik pengambilan, setelah itu teknik pengaturan tentang tata cahaya, setelah itu tentang komposisi pengambilan. Itu saya ikut komunitas atau perkumpulan fotografi itu se-Lubuk Linggau. Nah, tapi di situ saya bukan fokus untuk membuat video pembelajaran sebenarnya. Saya kalau di komunitas itu hanya tentang teknik untuk pembuatan sinematik atau kayak film. Terus untuk masalah teknik pengambilan, sebenarnya itu kita bisa sih pelajari di YouTube, bisa sih. Karena kan sekarang kan dunia IT kan sudah tinggi. Nggak kayak dulu zaman-zaman dulu kan kita susah mau belajar saja, kita harus buka buku, harus cari pemateri lain. Sedangkan sekarang kita bisa pakai YouTube. Nah, kalau untuk masalah teknik atau kita ngambil video, itu nggak ada video diambil dengan cara potret. Ya. Nah, video yang bagus itu diambil secara landscape. Atau biasanya kalau orang-orang banyak ngomong tuh diambil tegak. Habis itu kalau nggak tegak
tolong diambilnya secara tidur. Nah, terus aplikasi juga itu sangat mempengaruhi. Misalnya gini, di HP ya, untuk yang di HP itu kan ada aplikasi kamera bawaan. Nah, kayaknya contohnya seperti ini. Itu sebenarnya sudah membantu untuk kita buat video. Tapi selama saya memakai aplikasi ini, menurut saya masih belum memadai dengan kebutuhan kita. Karena kalau aplikasi bawaan eh, ini kita nggak tahu itu suara kita tuh masuk atau enggak. Karena eh, untuk pengecekan mic level untuk kamera yang di HP yang kamera bawaan itu nggak ada. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu menggunakan webcam. Nah, ini contohnya. Maaf, saya pindah ke video dulu. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita menggunakan ini akan diketahui suara kita itu masuk atau enggak. Karena di sini ada keterangan naik turun kayak volume. Nah, itu penjelasan sedikit tentang teknik pengambilan. Nah, untuk masalah editing, sebenarnya kalau untuk editing itu banyak program editing yang dipakai. Kayak kemarin yang Ustadz Puji pakai itu Filmora. Filmora kalau untuk yang di PC, yang untuk di HP itu ada Filmora. Uh, tapi yang untuk Bapak Ibu bisa lebih simpel belajarnya, habis itu intinya bisa mudah untuk dipahami itu kalau untuk di software HP itu pakai KeyMaster. Jadi gini Bapak Ibu ya, KeyMaster itu ada dua macam. KeyMaster itu ada yang di app Play Store. Nah, kalau di app Play Store itu Bapak Ibu watermark itu akan timbul kecuali dengan kita melakukan pembayaran. Setelah itu ada juga yang untuk perkembangan KeyMaster sekarang itu sudah banyak yang di-crack atau digratiskan. Kalau bahasa kasarnya tuh ya intinya tuh aplikasi asli. Kita buat aplikasi lagi, tapi yang sesuai tapi dengan secara gratis. Tanpa ada untuk biaya tambahan lain-lain. Nah, KeyMaster juga itu bisa digunakan di PC atau di laptop. Tetapi masih banyak harus banyak yang harus diinstal. Pertama, kita harus menginstal Android dulu di PC atau laptop, itu namanya emulator. Setelah kita install selesai emulator, kita baru install KeyMaster. Tetapi banyak kejadian KeyMaster yang kita install di laptop atau di PC itu biasanya terkendalanya di emulator. Kadang emulator itu ada yang bisa kita gunakan secara gratis, ada yang bisa kita gunakan secara maksudnya ringan, ada juga yang berat, ada juga yang prabayar. Jadi nih, untuk yang emulator
Itu untuk laptop atau PC itu speknya harus dipakai itu yang lebih intinya itu lebih up. Maksudnya lebih up gini. eh, untuk RAM itu nggak bisa di bawah 2, harus di atas 2. Untuk VGA-nya itu nggak bisa di bawah standar, itu harus di atas. Makanya itu kebanyakan orang-orang pakai KeyMaster itu di HP, jarang mereka menggunakan KeyMaster itu di laptop atau PC. Karena kalau di laptop atau PC kita masih gunakan aplikasi yang lain kayak yang kemarin Ustadz Puji pakai itu Filmora. Nah, terus di sini saya akan jelaskan secara langsung penggunaan KeyMaster di HP. Nah, KeyMaster yang saya pakai ini tanpa watermark. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, lanjut Pak. Oke. Ah, pertama kita klik tanda plus, ya, kotak persegi itu yang ada tanda plusnya. Nah, di sini kan ada aspek rasio. Nah, aspek rasionya ada 16/9, ada 9/16, ada 1/1. Kalau untuk video, rasio yang biasa kita gunakan di dunia fotografi, dunia videografi, itu yang biasanya orang pakai itu rasionya 16/9 dan 3/4. Tetapi kalau untuk yang sekarang rata-rata kan kalau orang biasanya makainya 16/9. 16/9 itu sebenarnya itu tuh pixel. Pixel pixel atau lebar layar HP lah. Kalau sekarang kan LCD LA kayak kita sekarang tuh lihat tuh TV. TV kan sekarang kan ada yang lebar, ada yang TV dahulu tuh kan kayak TV tabung lah. Nah, kalau TV tabung itu ukurannya 3/4. Sedangkan kalau yang LCD sekarang itu biasanya menggunakan 16/9. Oke, kita untuk editing videonya kita gunakan yang 16/9. Eh, ini kita sudah masuk ke APK KeyMaster. Nah, di sini kan banyak tombol-tombol. Ada media, ada lapisan, ada suara. Nah, untuk tombol yang tengah, itu kayak lingkaran eh, itu Bapak Ibu bisa gunakan secara langsung. Kayak kayak ngerekam video, itu bisa digunakan secara langsung. Nah, tapi di sini kita nggak usah pakai itu karena untuk file-filenya sudah saya kasih. Oke. Eh, untuk yang pertama kita lakukan untuk langkah pertama sebelum kita editing, kita pilih dulu media. Media video yang akan kita gunakan. Nah, pilih salah satu folder yang disimpan Bapak Ibu, nyimpannya di folder Bapak Ibu. Oke, saya akan pilih video.